Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, jamaah kajian Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kepada Allah malam hari ini Allah kembali memudahkan kita hadir di majelis ilmu. Setiap majelis yang semoga kita hadir di dalamnya Allah ampuni dosa-dosa kita, berikan keberkahan kepada kita, diberikan petunjuk, dimampukan mengamalkan, dan semoga Allah istiqomahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita fahami. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini pembahasannya masuk tadabbur surat setelah kemarin Al-Balad, adalah urutannya surat At-Thariq. Ya. Masih di surat-surat Makkiyah, turun di kota Makkah ya. Tentu seperti yang sering kami sampaikan, ini membahas tentang iman, pondasi yang paling mendasar yang nanti ketika ada banyak beban syariah di atasnya sudah kuat. Nah, ini pentingnya belajar tentang akidah. Jadi akidah itu memang pondasi, maka butuh proses yang lama. Bahkan Nabi menyampaikan surat Makkiyah itu di Mekah berapa tahun? 13 tahun ya. Nanti syariat baru turun di Madinah yang berat-berat itu 10 tahun. Nah, tapi kita lihat bagaimana Masya Allah para sahabat Nabi, setiap ada larangan mereka langsung sami'na wa ata'na wantahaina. Kami mendengar, kami taat, kami berhenti dari yang dilarang oleh syariah. Ya. Setiap ada yang diperintahkan sama sami'na wa ata'na, langsung dikerjakan. Kenapa? Karena pondasinya sudah jadi, sudah kokoh ya. Mau dibangun apapun tidak bakal ambruk, tidak bakal goyang. Ada larangan seberat apapun itu dia mampu meninggalkan karena yakin setiap larangan itu ada madharat dan ada ancamannya kalau tidak berhenti dengan adab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang bawa mushaf boleh dibuka, yang hafal boleh diingat hafalannya. Bismillah, surat At-Thariq ada 17 ayat. Ini membahas tentang khususnya bagaimana Allah akan membangkitkan orang nanti setelah kematiannya, kemudian akan diminta pertanggungjawaban. Juga ada kabar gembira dari Allah untuk Rasulullah dan umat Islam. Ada berbagai tipu daya orang kafir, tetapi Allah juga punya tipu daya, rencana, makar, dan Allah sebaik-baik membuat tipu daya ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka musuh Allah itu membuat tipu daya, makar, berbagai rencana buruk untuk memadamkan Islam, tapi Allah sebaik-baik membuat tipu daya, membalas tipu daya mereka ya. Nanti dibahas di akhir surat At-Thariq. Apa At-Thariq? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Was-samaa'i, apa sama? Langit, jamaknya samawat. Was-samaa'i, demi langit, wat-thariq, dan thariq dalam tafsir disebutkan thariq adalah sesuatu yang muncul di malam hari. Apa? Yang muncul di malam hari? Bintang-bintang ya. Demi langit dan demi bintang.
Kenapa Allah sering menggunakan sumpah dengan ciptaannya? Agar kita tadabbur, Pak, bahwa Allah itu maha kuasa atas segalanya. Kenapa sering dengan langit? Karena dari sekian makhluk yang kita lihat di dunia ini, yang paling besar apa? Yang paling besar makhluknya Allah. Langit kan, Pak, ya, langit kan paling luas, paling besar, maka dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sama'i, demi langit, wa thariq. Wa ma adraka mat-thariq. Tahukah kamu apa itu thariq yang datang di malam hari? Ada thariq, ada thariqun. Nah, apa kalau thariqun apa? Thariq man salaka thariqan yaltamisu bihi liman, siapa yang melakukan perjalanan. Thariq, orang yang berjalan dalam satu perjalanan, namanya thariq. Tahukah kamu apa itu thariq? Allah jawab sendiri, an-najmus sakib, yaitu bintang. Najm, an-najm jamaknya nujum. Nujum berarti bintang-bintang. Kalau an-najmus sakib, yaitu bintang yang menembus cahayanya, yang sangat terang sekali. Jadi bintang itu selain sebagai tanda kekuasaan Allah, nanti ada fungsinya. Apa fungsinya? Sebagai hiasan langit. Maka langit tak berbintang itu ibarat wajah tanpa jerawat. Kan apa namanya, sindirannya kan begitu ya, Pak. Maka yang berjerawat itu berarti indah kan, sebagaimana langit itu makin indah kalau banyak apanya, bintang-bintangnya ya. Ini was-sama, ya. Wa zayyanaha, kami jadikan indah itu dengan apa? Dengan bintang-bintang. Ini fungsi, di antara fungsi bintang itu untuk keindahan. Memang indah kan, Pak? Cuman kita sudah lama ya tidak menikmati keindahan langit di malam hari ya. Karena sudah jarang yang dangak ya, Pak. Kebanyakan apa? Nunduk ya. Nunduk lihat HP. Maksudnya begitu ya. Sudah jarang kita nikmati purnama malam hari ya. Dia mengamati bintang-bintang sudah lama sekali kan. Padahal itu Masya Allah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Termasuk rujuman lisyayatin. Bintang itu dipakai Allah untuk apa? Melempar setan-setan. Ini yang kerjasama dengan jin mencuri berita langit itu diusir, dilempari batu, bahkan ada debuer gitu pas apa? Petir itu. Nah, itu sebagian isyarat ya, sebagai informasi bahwa Allah gunakan itu untuk apa namanya, melempar setan-setan. Nah, tentu kalau kita hanya mengkaji dari sisi sudut IPA, apa namanya, ilmu pengetahuan alam, yaitu fenomena apa? Fenomena alam kan, sebagaimana hujan. Bagaimana terjadinya hujan? Air laut menguap, naik jadi awan, menggumpal, hujan, turun kembali, kan begitu, Pak. Tidak ada kan kaitannya dengan tanda kekuasaan Allah kalau hanya mengkaji dari sisi ilmu pengetahuan alam saja. Maka Masya Allah, jadi kita tadabbur itu, ikra itu, Pak. Ikra itu kan apa artinya ikra? Ikra, ikra, bacalah. Membaca itu ada tiga. Ya, membaca itu satu, qiraatu kitabillahi al-mastur, membaca setiap ayat-ayat yang tertulis, Al-Quran maksudnya. Baca apapun, dalam setiap hurufnya berapa pahalanya? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala dilipat gandakan 10. Jadi yang hari ini sudah darus satu halaman kalau mushaf Utsmani ada 15 baris ya. Satu baris ada yang 25 ayat, ada yang 35, ada yang 40, tergantung panjang pendeknya itu. Andaikan dibuat rata-rata 30 saja, itu sudah berapa itu pahalanya? 300 kalikan 15 sudah berapa, Pak? Yang sudah baca itu pahalanya banyak sekali. Ini ikra pertama, baca Quran. Ikra yang kedua adalah ikra, bacalah tanda-tanda alam kekuasaan Allah ini ya. Maka sering sekali kita ya, disuruh melihat, nanti termasuk ini ya, was-samaa'i dzatir raj', ya, demi langit yang mengandung hujan.
Nah, hujan itu tanda kekuasaan Allah, kok bisa ya terjadi begitu, yang deras, mengucur. Bahkan kita sering kan Pak, sudah pakai jas hujan, ya, sini hujan terus tiba-tiba belum jauh terang gitu ya. Nah, wong Jawa udan kethek kan. Nah, zaman dulu ya, sini terang, sini panas gitu ya. Ya. Ini kalau nggak pandai membaca kekuasaan Allah itu nggak bisa tadabbur. Ya, maka Rasulullah sering sekali dulu ada fenomena alam itu nggak cuman jadi keindahan, tapi tadabbur. Sahabat sedang duduk bareng malam-malam, lihat apa? Bulan purnama. Ngobrol kan, anak-anak muda dulu zaman Nabi kan. Nabi ikut nimbrung dan mengatakan, innakum satarona robbakum kama tarona hadal badr. Besok di surga kalian akan melihat Tuhan kalian, melihat Allah sebagaimana kalian malam ini melihat purnama. Artinya purnama itu dilihat dari manapun terlihat jelas, tidak berdesak-desakan. Itulah kalian melihat Tuhan kalian, melihat Allah. Berarti besok termasuk nikmatnya penghuni surga itu melihat Allah. Ya. Kita nggak bayangkan kan bisa melihat Allah itu kenikmatan penghuni surga. Ini maksud Nabi apa? Dikaitkan itu penting. Kalau mau lihat Allah berarti harus masuk surga kan begitu. Di antara poin penyemangatnya kepada sahabat kan begitu. Jadi fenomena alam itu dikaitkan. Contoh jenengan misalnya jalan-jalan terus beli degan. Nah, ini gimana caranya menanamkan iman? Siapa yang memasukkan air ke dalam degan ini nak? Siapa kira-kira? Bakule apa Allah? Ya kan begitu. Jadi menanamkan iman itu memang dengan membaca apa? Membaca ciptaan Allah yang tidak logis bagi akal, tapi Allah Maha mampu segalanya. Nek wong Jawa jadi sapa sing ngecat lombok ya, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang putih, macam-macam itu tentu Allah, pasti ada penciptanya kan itu. Termasuk membaca apa? Membaca apa namanya ini alam. Alam itu artinya membaca situasi. Kalau Rasulullah SAW dulu dakwah yang mendesak pertama disampaikan adalah dakwah apa? Tauhid. Negeri itu negeri yang dipenuhi kemusyrikan. Maka itu yang pertama kali. Ya. Dan setiap nabi begitu. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Tujuannya mengajak orang mengibadahi Allah dan menjauhi taghut sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini apa penyakitnya? Semua ada ya, Pak. Penyakit kemusyrikan ada, penyakit sosial, ya, mulai kezaliman, perzinahan, munsewu, banyak sekali. Ya. Saya baca data, masya Allah Pak. Baca data karena kepentingan nyampaikan tema kemarin itu coba googling gitu ya. Ternyata munsewu nih, kasus perceraian di Indonesia itu tahun 2023 sejak Januari sampai Desember itu Pak. Jenengan kira-kira berapa nebak itu? 1000? Jumlahnya 583.926 kasus. Setengah juta lebih Pak orang cerai dalam 1 tahun. Mengerikan nggak jumlahnya itu? Luar biasa Pak. Setengah juta Pak orang cerai itu. Ya. Di datanya Pengadilan Agama itu saya cari beberapa referensi sama jumlahnya itu. Wah, ini benar-benar apa namanya fenomena yang mengerikan sekali kan. Setiap tahun bisa apa? Naik itu. Wah, kasusnya 3 itu. 1 masalah nuwun sewu, ya KDRT. Yang kedua ekonomi. Yang ketiga selingkuh. Ini top rankingnya 3 ini kasus itu. Ini berarti PR-nya hari ini termasuk PR-nya dai-dai, siapapun yang punya kemampuan menjelaskan, berarti pentingnya membina keluarga sakinah. Keluarga ini penting kan? Jangan dikira tema keluarga tema yang bukan penting ini ya. Walam ya, itu data yang saya baca ya, jumlahnya fantastis di Indonesia. Menempati ranking 3 terbesar dunia. Hebat nggak Indonesia? Hebat ya Pak.
Baik itu membaca fenomena. Nah ini penting, berarti kan setelah baca fakta itu sampaikan. Nah, jadi pentingnya ngaji tentang apa? Tentang tema keluarga sakinah ternyata penting sekali ya. Bahas tentang bagaimana agar keluarga tetap sakinah, mawaddah, warahmah ternyata penting. Itu membaca. Yang kita fokuskan kali ini membaca yang kedua apa? Membaca kekuasaan Allah di alam. Maka penting sesekali memang kita jalan ke gunung, ke laut, ke tempat-tempat yang dimana kita akan melihat kekuasaan Allah yang maha dahsyat, maha luas itu ya. Itu tentang An-Najmu Tsaqib ya, bintang yang memancar dengan cahayanya yang sangat kuat sekali. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh ya. In kullu nafsin ya, sesungguhnya setiap jiwa, nyawa atau setiap seseorang itu lamma 'alaiha hafidh, ada penjaganya ya. Penjaga ini ada yang mengatakan kullu nafsin 'alaiha minnamoy hafidun yahdisuha minal afat. Ini termasuk sayangnya Allah, setiap kita ini ada yang melindungi. Nah ini yang pertama, hafid itu melindungi ya, melindungi dari mara bahaya. Nah, bisa perlindungan itu dari dalam diri kita dengan doa. Maka sebelum aktivitas keluar rumah misalnya doanya apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Penting Pak, kita nggak pernah tahu kan nanti di jalan ada apa. Sudah doa qadarullah, yang lain nggak doa kan. Agar kita dijauhkan dari mara bahaya, maka doa itu akan ada penjaganya. Maka malaikat juga akan diutus oleh Allah kan ya, untuk menjaga orang yang berdoa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama hafid. Makna yang kedua hafid itu adalah dikaitkan dengan raqibun atid yang sudah dibahas kemarin, bahwa setiap kita ini ada pencatatnya. Maka ucapan apapun, ma yalfidu min qaulin, setiap ada ucapan yang terucap dari kita pasti akan dicatat. Nah, cuma kemarin perbedaan pendapat dari para ulama, apakah semua dicatat ataukah yang berpotensi dosa dan pahala. Sebagian mengatakan semua dicatat. Nah, bahkan ketika Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad itu sakit, beliau merintih, dinasihati oleh temannya yang satu namanya Tawus bin Kaisan itu, Anda merintih ini sungguh rintihan Anda dicatat oleh malaikat. Beliau langsung kelakep, nggak sidong, nggak apa-apa, tadi kelaran ya, diem itu. Kenapa? Takut itu tanda tidak sabar. Ya, ngangluh, wong seneng ngangluh itu tanda nggak apa, nggak sabar kan, sambat ya Pak. Ya, manusia itu begitu. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan suka apa? Berkeluh kesah, sambat nih Mbah. Nek badi oke, kurang oke, nek rugi apa meneh ya gitu. Terus apa? Sambat manusia itu nggak ada syukurnya ya, sedikit sekali yang bersyukur itu. Ini hafid, jadi bisa dua makna nih, dijaga oleh Allah dari mara bahaya dengan doa-doa terbaik kita. Memang ini senjatanya orang beriman itu satu Pak, yang paling ampuh apa? Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman ya. Itu Rasulullah itu sering ngajari kita berdoa dalam situasi apapun. Dan Nabi-Nabi juga begitu, menghadapi segala hal yang buruk. Nabi Ibrahim misalnya, Nabi yang terkenal ketika dibakar oleh siapa? Namrud, apa doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya itu yang sering diucapkan beliau. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai penolong, Allah lah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pemberi pertolongan Pak. Karena sudah nggak bisa itu, di badan diikat, kemudian api sudah dinyalakan setinggi rumah, apinya dicemplungkan. Nabi Ibrahim sudah nggak bisa, lari nggak mungkin, nangis ya percuma. Apa yang dilakukan? Zikir saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dengan izin Allah, kuni bardan wassalamun ala Ibrahim. Allah kemudian berikan pertolongan, jadilah kamu dingin dan keselamatan untuk
Ibrahim. Maka api terasa apa? Dingin, nggak ada efeknya setelah dzikir tadi. Ya. Rasulullah juga begitu, dalam segala sesuatu yang berat-berat itu beliau berdoa kepada Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub, apa ujiannya? Sakit. Nah, beliau berzikir kan, zikirnya cuman beliau mengatakan inni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sedang mendapatkan keburukan, dur, kejelekan, sakit maksudnya. Engkaulah yang maha menyayangi. Nah, kemudian Allah perintahkan kepada beliau, urkud birijlik, hentakkan kakimu di tanah tempat kamu berpijak itu. Kemudian dihentakkan, keluar apanya? Sumber mata air kan. Beliau kemudian membersihkan dirinya di situ, semua penyakit kulitnya hilang, Pak. Nah, maka mungkin kayak air belerang ya sekarang ya. Nah, air belerang itu kan buat obat apa ini? Kulit ya, Pak. Nah, ini molo teko apa namanya? Tombo teko molo lungo. Nah, itu kalau dungane wong Jawa ya. Ya. Tapi nek jenengan datang kulitnya halus, berobat ke situ satu kolam, itu namanya molo teko tombone lungo kan. Nah, ini ada pemandian air panas kan begitu, Pak. Jadi untuk yang sakit-sakit aja kan, kalau nggak sakit ya jangan mandi bareng di situ ya, karena sering sekali orang merasa obat-obat padahal golek molo itu nggak sehat kan di situ itu. Doa intinya, para nabi ngajari doa ya. Setiap nabi punya doa-doa istimewa, maka kita disuruh mempelajarinya. Termasuk doa Nabi Yunus, Pak, yang harus sering diulang kita karena Allah suka sekali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah suka ini. Allah suka diesakan, paling suka. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Allah paling suka kalau kita itu ngaku banyak dosa. Ya, ini. Jadi jangan takon dosaku apa. Ya, ngaku saja. Inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Adam itu ngajari kita setelah salah, beliau malu sama Allah, lari kan, Pak. Nabi Adam itu begitu salah, dia lari ke sana kemari, takut sama Allah itu, sembunyi di balik apa? Dedaunan, di balik pohon-pohon besar di surga. Ya. Kemudian beliau meminta kepada Allah ampunan kan, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, andaikan Engkau tidak mengampuni kami, maka kami orang-orang yang merugi. Sebelum diturunkan ke surga, Allah sudah ampuni dosa-dosanya. Nah, tetap dihukum oleh Allah sebagai sebuah pelajaran bagi Nabi Adam alaihissalam. Doa, Pak. Ya, ngaku salah Nabi Adam itu, orang jadi malah apa? Saya khilaf. Ya, namanya manusia kan khilaf ya Allah itu. Malah apa namanya? Enggak merasa bersalah itu ya. Jadi ini dikir-dikir anbiya, para nabi, penting untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik ya. Itu hafid. Ada dua makna nih, menjaga dari keburukan termasuk mencatat apa yang dilakukan. Nah, dua-duanya bersumber dari para ahli tafsir ini. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Ya. Falyanzuril insanu, ini pelajaran berikutnya Allah menyampaikan. Falyanzuril insanu, maka lihatlah manusia. Maka hendaklah manusia melihat mimma khuliqa, dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma intafiqa, dia diciptakan dari air yang memancar. Apa maksudnya? Air mani. Nah, dalam Islam ada 3 ya, Pak. Madhi, mani, wadhi. Nah, ini kalau mani itu najis enggak? Nah ya, mani itu nggak najis, Pak. Cuman Aisyah itu diminta Nabi membersihkan. Ya, kenapa? Ya itu asas keutamaan dibersihkan ya. Mani ya. Kalau madhi najis, Pak. Madhi itu nun sewu, air yang keluar ketika orang terangsang. Ya. Terangsang misalnya nun sewu ya, orang terangsang kemudian keluar cairannya.
Yang basah itu Pak, itu najis Pak, tidak boleh itu harus dibersihkan. Ya, ganti kalau jenengan mau sholat apapun itu nempel di baju harus dibersihkan. Namanya madhi. Ada wadhi. Nah, wadhi itu apa ya? Keluar tanpa rangsangan dan tidak memancar. Biasanya orang kecapean, mungkin kecapean olahraga terus berat-berat pagi-pagi sudah itu. Nah, itu nggak najis itu kalau wadi itu dalam bab fikih itu ya. Ini kaitan dengan lelaki tadi. Kalau mani itu memancar, nggak najis, tapi begitu keluar mani wajib mandi besar. Nah, ini kalau madhi najis tapi nggak harus mandi besar karena nggak hadas itu Pak, bukan hadas besar itu. Nah, ini hadas kecil itu, bersihkan aja itu. Ya. Ini nggak apa namanya merusak tadi kesucian seseorang, jadi nggak harus mandi besar ya. Ketika Rasulullah SAW ya disampaikan oleh sahabat Ali itu malu ya karena sering keluar madinya, maka nggak berani nanya karena Rasulullah mertuanya kan malu, terus lewat sahabat, bagaimana hukum madi ya Rasulullah? Kamu bersihkan karena itu yang najis ya, ini dibersihkan ya. Itu kalau di dalam keterangan tafsir mimma indafiq itu adalah air yang memancar, maksudnya adalah yakni al-mani, yaitu air mani ya. Yakhruju difqan minar rajuli ya, keluar dengan memancar dari laki-laki, wa minal mar'ati, dan juga keluar dari perempuan. Maka setelahnya khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang keluar dari antara tulang sulbi wat taraib, tulang dada kalau dalam keterangannya ini ya. Ini mungkin kaitan dengan ilmu pengetahuan alam ya. Jadi ada tentang organ apa berarti reproduksi. Nanti ada mani, ada ovum Mbak kalau perempuan ya, sel telur ya sel telur. Terjadilah ya, kemudian dari situlah manusia diciptakan. Allah kenapa membahas ini? Membahas ini untuk menghilangkan keangkuhan seseorang. Ya, dulu di zaman Khalifah ada cerita ini, Hasan al-Basri, ini ulama besar dari negeri Basrah Irak. Itu ada orang kaya sombong Pak, itu sombong, orang kaya sombong luar biasa. Dia apa namanya meremehkan para ulama. Kemudian ditanya, kalian tahu siapa saya? Kamu tahu? Nggak tahu siapa saya itu? Dijawab oleh Imam Hasan al-Basri itu, tahu. Kamu hanyalah manusia yang diciptakan dari air mani yang hina, mimma mahin yang hina, yang keluar dari tempat yang hina, yaitu kemaluan ayahmu, dan kelak keluar dari juga tempat yang tidak pantas dari kemaluan ibumu. Ya, kamu tuh buruk sekali. Orang langsung diem kelakep Pak. Orang zaman dulu Pak, ya sombongnya masih ngerumangsani gitu ya, dinasehati itu. Apa yang kamu sombongkan? Tercipta dari sesuatu yang hina, ya keluar dari yang tempat yang hina. Apa yang kamu banggakan itu? Ya, dia terdiam. Allah juga hendak menyadarkan hambanya, jangan sombong, kita ini terbuat dari air mani yang sangat hina sekali. Ya, baunya ndak enak, ya bahkan ndak patut. Ya, kita ini apa namanya ada sesuatu yang nempel dari mani kalau nggak dibersihkan kan. Jadi jangan sombong. Itu maksudnya diingatkan oleh Allah tentang penciptaan dari hal-hal yang tidak layak kita membanggakan diri kita. Innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya dia sangat mampu untuk mengembalikannya. Nah, ini ada dua makna Pak. Sesungguhnya Allah mampu untuk mengembalikannya. Yang pertama ya, mengembalikan apa? Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Allah mampu mengembalikan mani yang sudah keluar ke tempatnya. Ya, masuk akal enggak? Mani sudah nun sewu Pak, sudah keluar muncrat itu, Allah mampu mengembalikan ke tempatnya. Masuk lagi itu mampu. Allah ya, sangat gampang bagi Allah kalau mau. Ya.
termasuk mengembalikan sesuatu yang keluar dari taraib, dari perempuan itu, ovumnya atau apa itu, Allah sangat mampu. Nanti ada tentang ilmu, memang ya, ada ilmu namanya ilmu, Pak. Ya, ilmu itu berarti sesuatu yang dikaji kan. Ya. Ada juga penelitian. Nah, kalau penelitian itu bisa saja memang kadang sesuatu yang sudah ada ayatnya, cuman dikaji secara secara uji ilmiahnya. Sampai ada buku kan, bagaimana agar anak lahir laki-laki. Ada bukunya nggak? Ada. Teorinya ada, Pak. Tapi takdirnya Allah sudah menentukan. Nah, namanya ikhtiar itu sesuatu yang diupayakan. Adapun jenis kelamin Allah yang maha menentukan kan gitu. Orang aja sudah di USG, Pak, sudah pakai sekarang 5 dimensi atau berapa? 4 ya, 4 dimensi ya. Wes cetoh gitu, Pak. Wah, Pak, ini mesti lanang gitu. Nah, kemudian begitu lahir bukan laki-laki, perempuan kan. Padahal wis ditokokke kaos warna merah. Terus permainannya sudah permainan kamarnya didesain kamar yang lanang, gambarnya Ronaldo apa gitu ya, pemain bola gitu ya. Ternyata perempuan. Sangat mungkin, Pak, ini. Karena ilmu pengetahuan itu membantu, tetapi penentu segalanya adalah Allah. Ya. Ini sesuatu yang sangat mungkin. Ilmunya ada, sudah tahu ilmunya, tapi ini kembali kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Manusia begitu, Pak. Sudah dibahas kemarin ya, ada yang anaknya perempuan semua. Nabi juga ada, Nabi Lut alaihissalam. Ada yang laki-laki semua, Nabi Ibrahim. Keturunannya Ishak, Yakub, itu laki-laki. Ada yang laki perempuan, Nabi Muhammad ya, diberi laki-laki, diberi perempuan. Ada yang tidak punya keturunan, namanya Akim. Apa Akim? Mandul. Allah takdirkan begitu, nggak punya keturunan. Ya. Ini ujian semuanya ini ya. Selama pokoknya manusia berikhtiar, Allah selalu menilai setiap ikhtiarnya. Ya, ada yang sudah belasan tahun, Pak, mungkin sudah bahkan puluhan tahun, 20 tahun, ya Allah belum beri. Nabi Ibrahim diberi putra usia berapa? 96 tahun. Ya, beliau orang soleh, Pak. Kalau nikah usia 25, beliau menanti putra itu berapa tahun? 60 tahun kurang lebih. Ya, panjangnya Masya Allah ujian ya. Maka begitu diberitahu, tidak percaya istrinya kan? Ya, bagaimana saya mungkin punya anak? Wong saya ini sudah divonis mandul. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ya, bahkan tanpa ada proses nuwun sewu, bercampurnya mani dan ovum saja bisa punya keturunan. Siapa? Maryam kan? Begitu Allah jadikan perintahnya kun, ya kun perintahnya Allah, fayakun, jadilah hamil Maryam. Itu kuasa Allah kan? Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, nih. Itu yang pertama, Pak. Qadir itu mengembalikan mani ke tempat semula, sudah memancar bisa kembali. Lalu qadir yang kedua adalah mampu untuk apa? Membangkitkan setelah kematian mereka. Nah, ini yang banyak dipakai pendapat ini ya. Innahu ala rajil laqadir qaulan. Yang pertama tadi ala roji hadal ma'idafi ila mukrihi, yaitu mengembalikan ke tempat keluarnya. Yang kedua, innahu ala roji hadal insanil makhluk min ma'in dafi ai i'adatuhu wa ba'suhu ila daril akhirah. Ya, maksudnya adalah besok Allah akan bangkitkan kembali sepeninggalnya. Mungkin bagi Allah sangat mungkin, dan ini keyakinan ada hari kebangkitan. Ya. Jadi kita ini hidup ini di berapa alam berarti, Pak? 4 ya. Kalau dihitung alam rahim ya. Alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Nah, ini perjalanannya. Berarti kita sedang di mana ini? Alam dunia. Ini tempat hari ini kita al-yauma amalun wala hisabun, kata Sayyidina Ali. Hari ini kita dikasih kesempatan Allah untuk beramal, tidak akan dihisab oleh Allah. Adapun besok di akhirat
Wal ghad, besok itu adalah hisabun, yang ada kita tinggal nunggu hisabnya. Wala amalun, tidak ada kesempatan menambah amalan lagi. Yang ada hanya penyesalan. Orang soleh menyesal, kenapa? Kenapa tidak maksimal? Padahal sudah soleh, Pak. Apalagi orang nggak soleh, mereka minta satu apa? Dikembalikan kan? Kemana? Ke dunia. Dia mengatakan la ali a'malu solehan, ya Allah saya janji mau berubah. Allah mau tahu Pak, andaikan dikasih kesempatan berubah nggak bakal manusia itu ya ngapusi, tukang ngapusi kayak manusia itu. Makanya oleh Allah nggak diberi kesempatan kedua, ya sudah menyesal aja itu ya. Ini hari kebangkitan, yang ada tidak ada beramal, yang ada tinggal nunggu buah amalnya masing-masing. Yang sudah investasi sedekah jariah tinggal menunggu sedekahnya. Yang sudah didik anak dengan maksimal tinggal nunggu buahnya. Ada yang anaknya Masya Allah berbakti, maka bapak ibunya itu ada yang Masya Allah kaget, makomnya tinggi sekali besok itu. Ternyata apa? Syafaat anak-anak yang soleh dan soleha itu ya. Kemudian ada juga yang ilmunya banyak Masya Allah ya, putra jenengan barangkali ya diajari ilmu. Enggak bayangkan Pak, kalau ada orang mengislamkan orang itu ya. Ada Ustadz siapa tuh Fadlan, saya tuh membayangkan beliau itu pernah mengislamkan orang sehari 2000 gitu ya, di sungai yang panjang itu wudhu semua itu. Kita membayangkan Pak, sejak orang itu masuk Islam, setiap dia beramal dia dapat pahala Ustadz Fadlan yang ngajari apa, menyampaikan hidayah masuk Islam itu dapat pahalanya. Masya Allah. Bayangkan tuh besok tinggal apa Pak, layah-layah gitu kan, nunggu apa, tambahan amal-amal tanpa mengurangi yang beramal itu. Dia orang cerdas namanya. Orang cerdas itu mikir gimana caranya sudah hendak hidup, sudah mati, pahala tetap bertambah. Itu cerdas kata Rasulullah, ulaikal aqyas, mereka yang cerdas itu. Yauma tublas sarair, hari di mana semua akan diungkap oleh Allah. Ya, diungkap, nggak ada yang disembunyikan, Pak. Termasuk yang akan diungkap oleh Allah adalah aib kita. Ini penting. Kita pentingnya menutup aib saudara kita. Kenapa? Rasulullah SAW menjanjikan man satara aiba akhihi, siapa pandai menutup aib saudaranya di dunia. Menurut Pak, ada saudara kita maksiat itu, tugas kita tuh nutup. Ya, jangan malah A1, waku roh dewe, malah dipoto, di share nih grup RT. Ya, wah Pak RT tadi malam karaoke gitu, di foto gitu, naudzubillah ya, di share kemana-mana Pak ini. Ini keburukan sekali nih, harusnya aib dia apa? Ditutup Pak itu, malah bangga, weruh dewe A1 gitu. Ya ini, menurut saya Pak, kita kalau nggak pandai jaga aib, besok dibongkar aibnya oleh Allah. Ya, Rasulullah menjanjikan siapa yang pandai menutup aib saudaranya, ditutup aibnya di dunia dan di akhirat itu. Yaumatublas sarair, padahal hari itu semua aib dibuka, maka yang pandai menutup akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu nuwun sewu Pak, hari ini kalau kita sebenarnya banyak maksiat tapi oleh Allah ditutup aibnya, berarti kita karena kebaikan pernah nutup aib orang lain. Ya, maka kalau mau ditutup aibnya ya dari manusia, tutup aib yang sudah kita lihat dari saudara kita. Ya, ulama itu maka betul kita itu jangan jangan jadi ahlul komen, sedikit-dikit komentar. Ya, apalagi ahlul komen wal jamaah ini. Setiap ngumpul komentarin orang itu namanya ahlul komen wal jamaah itu. Ya, bukan cuma ahlus sunnah wal jamaah itu. Ya. Jadi kalau ngumpul komen ini, ya ini nggak baik ini. Ya. Apalagi kok ngomentari orang yang lebih baik dari kita. Ya. Itu kan namanya apa? Kurang apa? Ngocoh. Ini nun sewu ya. Jadi kita ini nggak baik. Yang baik itu menutup aib saudara kita, tutup yang rapat ya. Fama lahu min quwwati wala nasir. Ya, besok di akhirat tidak ada yang punya kekuatan. Ya, tidak mungkin lari Pak. Tidak mungkin. Ya, di tempat hisab itu semua tertunduk diam, gemetar menunggu keputusan Allah. Wala nasir, tidak ada yang bisa menolong.
Jadi yang pertama wajib diyakini Pak, besok kita tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Ya. Jadi itu. Jadi pentingnya ilmu agama itu salah satunya adalah sadar bahwa hidup ini sementara besok hari kebangkitan itu selamanya di akhirat itu. Itu diantara pentingnya mengkaji tentang akidah itu. Kita sedang di mana, menuju mana itu kita tahu. Ya, ini besok nggak ada ujungnya itu. Wala nasir, tidak ada pertolongan kecuali yang sudah nyiapkan bekalnya tadi. Ya tadi yang besok bisa ngasih tolong. Ada memang nanti orang tua ngasih syafaat kepada anak, anak ngasih syafaat orang tua, suami juga begitu. Bahkan nanti dalam Al-Quran, udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Ada yang diizinkan oleh Allah. Istrinya mungkin kurang baik Pak, bisa jadi itu. Tapi Allah dengan rahmatnya perintahkan, masuklah kamu ke surga bersama pasanganmu. Nah, itu ayatnya begitu. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Kamu akan dibahagiakan di surga. Ya, ini jadi itu rahmatnya Allah. Tapi di dunia ini kita jangan besok bakalnya dapat rahmat, terus ngandalkan ngandalkan rahmat ya. Santai, tengok-tengok, nggak beramal, koncoku ape-ape lah, nulung aku kabeh gitu. Jadi jangan mengandalkan sesuatu yang belum ada kepastiannya kan itu. Memang iya, kalau Allah berikan rahmatnya Pak, nggak ada yang menghalangi, nggak ada. Ada orang itu besok iya, memang ada rahmatnya Allah itu agar kita agar kita tidak putus asa memang iya, tapi juga jangan sampai ngentengke. Islam itu selalu di tengah-tengah. Tidak menganggap sesuatu itu ekstrim sekali, tidak meremehkan. Ya. Ekstrim contohnya Pak, orang saking inginnya beribadah, dia sampai nggak memperhatikan hak-hak yang lain. Malam kalau sudah datang malam, tidur sebentar langsung sholat malam sampai pagi. Ada zaman Nabi itu. Siang begitu pengen ngalahkan Nabi, puasa sepanjang tahun itu namanya puasa dahar zaman dulu. Ya, ini keliru. Ya, setiap yang nggak ngikutin Nabi itu keliru intinya begitu. Ya, ya. Kemudian yang ketiga dia ingin fokus ibadah, nggak mau berumah tangga. Nah, ini juga keliru kan dalam Islam itu. Allah membenci tabatul. Kalau meniatkan memang nggak mau berkeluarga itu Nabi nggak suka. Ya nggak suka itu. Nah kecuali lain sudah berusaha jodoh belum hadir, itu urusan lain Pak itu. Nah, tapi memang niat, maka Nabi kepada 3 orang itu komentarnya apa? Waman roghiba an sunnati falaisa minni, siapa yang nggak suka dengan sunnahku, benci dengan sunnahku, dia bukan golonganku. Ya ini sudah isya Pak. Kurang 2 menit. Nah, oke. Kembali ke tadi. Jadi di rumusnya pertama itu bahwa kita mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan sudah pasti. Ya, pertanggungjawabannya itu. Ya. Adapun nanti di akhirat orang akan mendapatkan apa yang ditanam hari ini. Ya, maka ada pepatah kaulnya di peribahasa Arab itu man lam yazra' lam yahsud. Siapa yang tidak pernah menanam tidak akan memanen. Nah, mosok jagake tanggane Pak. Anggur paling nek aku mati diwacake Fatihah tangga-tanggaku wis rampung ya. Jagake tangga. Lah tangga ki linge berapa paling? Pas pertama hari kematian ya, jagake paling nggak bagus tuh jagake pokoknya, jagake orang itu nggak bagus. Maka kita itu berbuat baik dulu, adapun nanti ada kebaikan dari orang lain itu tambahan saja kan. Ya. Anak-anak alhamdulillah kita didik dengan baik, pada sholat dia angkat tangannya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran, itu tambahan. Ya. Ada orang berpikir Pak, jarang sholat, kemudian bangun masjid, dia berpikir kalau sudah bangun masjid cukup, bahkan ngalahkan orang yang rajin sholat. Ini pikiran bener nggak? Lah itu caranya gitu nanti artis itu ya kesenengan nih. Misalnya ahli maksiat ya, rak sholat gawe masjid itu ya. Apalagi masjid di pesantren misalnya ya.
Jadi ada pertanggungjawaban pribadi Pak itu. Termasuk enggak sholat itu dosa yang sangat besar sekali. Maka enggak bisa dia begini, enggak sholat enggak apa-apa, sedekah saya masih banyak itu. Loh, sholat itu Pak barometer itu. Kalau yang sholatnya baik, yang kurang jadi baik dengan sholatnya. Tapi kalau sholatnya buruk, apalagi enggak sholat itu, yang lainnya enggak bisa nutup kekurangannya sholatnya tadi. Ya, ini barometer pertama sholat. Logika-logika yang ngeremehkan itu harus dibuang jauh-jauh. Bahkan ada yang mengatakan, wah beneran mlebu neraka weruh artis iki wong ngedan kuwi pikirannya ya. Jadi orang normal itu nggak pernah berpikir begitu kan? Ya ini. Ya ada kan itu guyon, tapi itu hati-hati. Jangan permainkan. Satu hari ditakdirkan sehari kamu di neraka setara dengan berapa? 50.000 tahun. Panjangnya seperti apa Pak? Apalagi kok kekal selamanya, nggak bayangkan kita ini ya. Jadi hidup jangan ngandalkan ya kemurahan orang lain, kita ikhtiar yang maksimal dulu untuk diri kita. Adapun tambahannya orang baik sama kita, kita baik sama orang, akhirnya orang baik sama kita didik anak tahu jasa kebaikannya dibalas dengan doa-doa terbaik, itu tambahan-tambahannya. Baik, sampai separuh ini berarti ya, baru ayat 10. Berikutnya nanti tentang ini wassama'i dzatir raj'i, tentang kuasa Allah berupa hujan. Nah, ini fenomena alam tetapi Allah sering menyebut tentang hujan. Berarti ini ada istimewanya. Ini musimnya pas ya Pak, musim hujan ya. Hujan berkah atau musibah? Berkah ya. Ya. Berkah pastinya itu. Harusnya ma'an mubarokan kata Allah. Air hujan itu air yang mubarokan. Apa mubarokan? Membawa keberkahan. Nah, jadi banjir itu salahnya siapa? Salahnya manusia kan? Karena ngelanggar sunatullah kan. Sunatullah itu alam dijaga, dilindungi Pak. Bukan digunduli. Apalagi tanduri jagung rak tukul malah keliru lagi nanti itu ya. Baik, kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan doa terbaik, doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.